Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi pada hari ini yang memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir atau berkenan menyaksikan video yang kami sajikan. Saya Anjana Janma Bumi dengan nomor induk mahasiswa 210208072 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 2 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang sistem penginderaan. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Erni Fatmawati Putri, Karisma Dia Putri, Dian Elizar, Celia Da Silva, Martins, dan juga Joanita Suarez yang akan membantu mempresentasikannya. Untuk materi yang pertama adalah sistem penginderaan yang disampaikan oleh saya sendiri, kemudian dilanjutkan oleh Erni Fatmawati Putri. Selanjutnya sistem pendengaran akan disampaikan oleh Karisma, kemudian sistem penciuman akan disampaikan oleh Dian Elizar, sistem pengecapan akan disampaikan oleh Celia Da Silva, dan sistem peraba akan disampaikan oleh Joanita Suarez. Jadi untuk mempersingkat waktu, baik teman-teman, sebelum kita mengetahui apa itu sistem penglihatan, perlu kita ketahui terlebih dahulu sistem penginderaan. Apa sih sistem penginderaan itu? Jadi sistem penginderaan itu adalah organ akhir yang dikhususkan menerima jenis rangsangan tertentu. Nah, serabut saraf yang menanganinya merupakan alat perantara bagi pembawa kesan rasa dari organ indera menuju ke otak. Tempat perasaan ini ditafsirkan menurut Saifuddin. Nah, biasanya kita ketahui sistem indera itu terdiri dari penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan dan juga peraba. Nah, indera berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Kita menuju indera penglihatan. Mata merupakan anatomi mutlak atau alat mutlak yang ada pada indera penglihatan. Mata merupakan alat indera yang terdapat pada manusia yang secara konstan menyesuaikan pada jumlah cahaya yang masuk, memusatkan perhatian pada objek yang dekat dan jauh, serta menghasilkan gambaran yang kontinu yang dengan segera dihantarkan pada otak. Mata memiliki fotoreseptor yang mampu mendeteksi cahaya. Mata juga memiliki otot mata yang berfungsi sebagai mata dan mengangkat kelopak mata. Otot yang berfungsi untuk menutup mata itu ada dua, yaitu musculus orbicularis oculi dan musculus rectus oculi inferior. Sedangkan otot mata yang berfungsi mengangkat kelopak mata itu hanya ada satu, yaitu musculus levator palpebralis superior. Nah, teman-teman bisa melihat gambar yang kami sajikan ini adalah anatomi mata atau bagian-bagian mata, di mana otot, di mana kornea, iris, pupil, sklera, tempatnya retina, dan lain sebagainya. Nah, untuk fungsi-fungsi dari bagian anatomi mata ini akan dijelaskan oleh teman saya, Erni. Bagian dan fungsi pada mata. Yang pertama ada kornea. Adalah bagian dari indera penglihatan yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya cahaya pertama kali sebelum cahaya nantinya bisa masuk ke sel-sel penerima pada bagian dalam mata. Yang kedua ada iris. Berfungsi mengendalikan ukuran pupil, sedangkan pigmennya mengurangi cahaya. Yang ketiga ada lensa mata, merupakan bagian yang memiliki sifat transparan dan juga lunak, yang berfungsi untuk mengumpulkan serta membuat cahaya lebih fokus sehingga bayangan sebuah benda bisa jatuh pada posisi yang benar. Yang keempat ada sklera, merupakan bagian dinding putih mata yang berguna untuk melindungi struktur mata sekaligus membantu mempertahankan bentuk mata. Yang kelima ada koroid, merupakan dinding mata yang berguna untuk menyuplai oksigen serta nutrisi ke bagian-bagian mata yang lainnya terutama retina. Yang keenam ada retina, berfungsi untuk menerima cahaya, mengubahnya menjadi impuls saraf dan mengantarkan impuls ke saraf optik. Yang ketujuh ada saraf optik, berfungsi untuk meneruskan informasi visual dari sebuah benda yang diterima oleh retina menuju otak. Yang kedelapan ada lirik buta, berfungsi untuk meneruskan serta meneruskan berkas saraf menuju ke otak. Yang kesembilan ada aqueous humor, berfungsi menjaga bentuk kantong depan bola mata. Yang ke-10 ada vitreous humor, berfungsi menyokong lensa dan menolong dalam menjaga bentuk bola mata. Yang ke-11 ada alis mata, berfungsi untuk mencegah masuknya air atau keringat dari dahi ke mata. Yang ke-12 bulu mata, berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing. Dan yang terakhir ada kopak mata, berfungsi sebagai pelindung mata sewaktu-waktu ketika ada gangguan pada mata. Adapun proses melihat, yang pertama, cahaya
dipantulkan oleh benda, ditangkap oleh mata, menembus kornea, dan diteruskan melalui pupil. Selanjutnya, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut berfungsi untuk melihat di tempat yang terang, dan sel batang berfungsi untuk melihat di tempat yang gelap. Kemudian disampaikan ke otak. Cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Adapun gangguan atau penyakit pada mata. Yang pertama adalah menjauh atau miopi, yang kedua adalah mendekat atau hiperopia, yang ketiga ada buta warna, yang keempat ada astigmatisme atau silinder, yang kelima ada katarak, yang keenam ada presbiopia atau mata tua, yang ketujuh ada degenerasi makula, yang kedelapan ada glaukoma. Adapun cara untuk menjaga kesehatan mata. Yang pertama, periksa mata secara rutin. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, hindari penggunaan smartphone terlalu lama. Yang keempat, hindari paparan sinar ultraviolet. Yang kelima, hentikan kebiasaan merokok. Yang keenam, hati-hati saat menggunakan makeup dan olahraga secara rutin. Indra pendengaran. Telinga adalah organ indera yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Setiap bagian telinga memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi bunyi ke otak. Secara umum, telinga terbagi atas telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Gangguan pendengaran disebabkan oleh gangguan salah satu atau beberapa bagian dari telinga luar, tengah, atau dalam. Indera pendengar manusia adalah telinga. Selain sebagai indera pendengar, telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Telinga manusia terdiri dari bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Bagian-bagian dari telinga. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. 1. Telinga bagian luar. Anatomi telinga bagian luar terdiri dari daun telinga atau pina dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengantarnya ke gendang telinga melalui lubang telinga. Sementara itu, daun telinga berperan sebagai saluran yang menghubungkan antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. 2. Telinga bagian tengah. Anatomi telinga bagian tengah terdiri dari dua bagian, yaitu osikel dan saluran eustachius. Osikel merupakan sekumpulan tulang yang berperan sebagai penyusun telinga bagian tengah. Ada 3 jenis tulang yang menjadi bagian dari osikel, yaitu 1. Tulang martil atau malleus, yaitu tulang yang melekat di gendang telinga. 2. Tulang landasan atau injus, yaitu tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran telinga. Yang ketiga, tulang Sakurdi atau stapes, yaitu tulang yang menjadi penghubung antara telinga tengah dan telinga dalam. Selain ketiga tulang di atas, telinga bagian tengah juga dihubungkan oleh saluran eustachius yang terletak di ujung tenggorokan. Saluran ini berfungsi untuk menyalurkan lendir dari telinga tengah dan menjaga tekanan udara di telinga tengah. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam terdapat kokea, yaitu organ yang memiliki saraf-saraf pendengaran. Kokea memiliki bentuk yang menyerupai siput dan terdiri dari 2 jenis cairan, yaitu endolips dan perilips. Di sekitar kokea terdapat sel rambut halus yang berperan penting dalam mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik di saraf pendengaran. Selain untuk mendengar, fungsi keseimbangan juga dijalankan di telinga bagian dalam. Proses mendengar. Telinga dapat mendengar jika ada gelombang suara. Gelombang suara akan dikumpulkan oleh daun telinga, kemudian disalurkan ke saluran telinga luar. Gelombang suara akan menggetarkan membran timpani dan diteruskan ke dalam telinga tengah melalui tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, getaran diteruskan ke telinga dalam melalui tingkap oval dan menggetarkan cairan perilimfe yang terdapat di dalam skala vestibuli. Getaran cairan itu akan menggetarkan membran Reissner dan cairan endolimfe dalam skala media, membran basilaris. Saat membran basilaris bergetar, akan menggerakkan sel-sel rambut, dan ketika sel-sel rambut menyentuh membran tektorial, maka terjadi impuls yang akan dikirim ke saraf otak 8, lalu ke korteks otak bagian pendengaran untuk diinterpretasikan. Gangguan pendengaran konduktif. 1. Penumpukan cairan pada telinga bagian tengah karena rinitis atau pilek. 2.
perforasi membran timpani atau gendang telinga mengalami robek. 3. Masalah kesehatan pada tulang pendengaran, misalnya otoklerosis dan lain-lain. Gangguan pendengaran sensori neural. 1. Kondisi genetik tertentu yang diturunkan dalam keluarga. 2. Gangguan pada pembentukan telinga dalam. 3. Presbikusis atau proses penuaan. 4. Cedera atau pukulan di area kepala. 5. Paparan suara keras dalam waktu yang lama. Gangguan pendengaran campuran. Gangguan pendengaran ini terjadi karena adanya gangguan pendengaran konduktif yang bermunculan bersamaan dengan gangguan pendengaran sensori neural. Hal ini dapat menunjukkan adanya kerusakan pada telinga luar, tengah, dalam, atau jalur saraf yang menuju ke otak. Diagnosis gangguan pendengaran. 1. Tes Garbutala untuk mengetahui apakah terjadi gangguan pendengaran dan mendeteksi lokasi kerusakan pada telinga. 2. Tes audiometri ucapan untuk mengetahui tingkat kelembutan dan perkataan yang bisa didengar atau dipahami. 3. Tes audiometri nada murni untuk mengetahui rentang nada yang bisa didengar. 4. Tes timpanometri untuk mengukur tekanan pada membran telinga dan telinga tengah, serta mendeteksi adanya kelainan atau hambatan pada gendang telinga. Pengobatan. 1. Membersihkan kotoran telinga dalam pemberian obat tetes, irigasi telinga, atau memakai alat penyedot khusus. 2. Melakukan tindakan operasi untuk mengatasi kelainan pada gendang telinga atau tulang telinga. 3. Mengganti atau menyesuaikan dosis obat yang diduga menyebabkan munculnya gangguan pendengaran. 4. Mengatasi masalah kesehatan lain yang diduga menyebabkan gangguan pendengaran. 5. Menggunakan alat bantu dengar. Pencegahan gangguan pendengaran. 1. Melindungi telinga dari paparan suara keras seperti memakai penutup telinga, sumbat telinga, atau earmuff. 2. Mengeringkan telinga selepas berenang. 3. Mendengarkan musik atau televisi dengan suara yang tidak terlalu keras. 4. Mendapat vaksin atau melakukan imunisasi MR dan meningitis pada anak. 5. Tidak merokok, masukkan jari, tisu, atau cotton bud ke dalam telinga. Indra penciuman. Indra penciuman yang sering disebut dengan hidung merupakan suatu organ tubuh manusia yang memiliki peran sebagai reseptor dari berbagai jenis bau yang ada di luar tubuh dan mendeteksinya. Indra penciuman ini memiliki hubungan yang cukup erat dengan sistem pernafasan dan tenggorokan, sehingga sangat mengganggu apabila dirasakan bau busuk atau bau sensitif lainnya. Selain itu, indera penciuman juga memiliki fungsi sebagai alat pemberi informasi apabila ada sesuatu yang aneh berada di sekitar kita. Berikut adalah gambar dan bagian hidung. Bagian-bagian hidung dan fungsinya. Yang pertama, rongga hidung. Berfungsi menyebarkan oksigen atau udara yang dihirup oleh manusia kepada paru-paru sehingga membantu proses pernafasan. Yang kedua, selaput lendir atau mukus. Berfungsi dalam menghasilkan kotoran hidung. Yang ketiga, saraf pendeteksi bau. Berfungsi dalam mendeteksi bau yang memiliki konsentrasi sangat rendah hingga tertinggi sekalipun. Yang keempat, tulang rawan. Berfungsi untuk membentuk hidung sebagaimana bentuknya dan tentunya menjadi fondasi bagi hidup itu sendiri. Yang kelima, sputum hidung atau pemisah hidung. Berfungsi untuk mengatur suhu dan menjaga kelembapan rongga hidung. Struktur sel jaringan indera penciuman. Yang pertama, sel epitel berlapis pipih dan rapat yang berada di rongga hidung yang berfungsi sebagai perlindungan dari gesekan. Yang kedua, sel epitel silindris bersilia yang ada pada dinding rongga hidung yang berfungsi menghasilkan lendir untuk menyaring dan menangkap partikel-partikel asing yang masuk melalui udara. Yang ketiga, sel olfaktori, yaitu sel utama yang bertanggung jawab dengan urusan bau-bauan, yaitu sel saraf sebagai penerima rangsangan dari luar tubuh. Gangguan dan pengobatan. Yang pertama, sinusitis. Kondisi ketika rongga di sekitar hidung meradang, sinusitis dapat dipicu oleh dingin atau alergi. Pengobatannya yaitu dengan obat pereda nyeri, dekongestan nasal, dan pembilasan rongga hidung dengan larutan salin. Yang kedua, polip hidung. Pertumbuhan jinak yang menyakitkan pada lapisan hidung atau sinus. Pengobatannya dengan kortikosteroid, obat-obatan lainnya atau operasi. Yang ketiga, rinitis.
yaitu iritasi dan pembengkakan selaput lendir di hidung. Penyebabnya bisa dipicu dengan alergi, infeksi, dan perubahan cuaca. Pengobatannya dengan obat antihistamin, semprotan hidung, dekongestan, obat untuk meringankan gejala asma atau suntik alergi. Yang keempat, flu, yaitu suatu infeksi virus umum yang dapat mematikan, terutama di kelompok risiko tinggi. Penyebaran biasanya melalui air liur atau melalui kontak kulit. Pengobatannya dengan cara beristirahat dan cairan untuk membantu tubuh melawan infeksi. Vaksin tahunan dan membatasi komplikasinya. Indera pengeca lidah merupakan bagian tubuh yang penting untuk indera pengeca yang di dalam terdapat kemoreseptor untuk merasakan respon rasa asin, asam, pahit, dan rasa manis. Lidah berfungsi mendorong makanan ke dalam esofagus dibantu dengan air liur dan sebagai alat bicara. Gambar bagian-bagian lidah. Bagian lidah dan fungsinya. Yang pertama, permukaan superior. Bagian atas lidah ini berbentuk seperti huruf F. Fungsi dari bagian ini adalah untuk mengecat rasa karena permukaan atas lidah akan bersentuhan secara langsung dengan makanan atau juga dengan minuman yang masuk ke rongga mulut manusia. Yang kedua, akar lidah. Akar lidah berada di antara tulang dan bagian rahan bawah lidah. Akar lidah berfungsi sebagai pengeras lidah karena jika tidak ada akar, maka lidah tak akan dapat bergerak secara bebas. Yang ketiga, secara bebas. Yang ketiga, tubuh lidah. Memang benar sebagian besar dari lidah, 2/3-nya adalah tubuh lidah yang memiliki bagian kasar dan dinamakan dengan papilla, lingua, dan juga dikelilingi oleh sebuah gogon lateral serta juga permukaan anterior papilla yang berada di bagian ubu. Lidah berfungsi untuk mendeteksi rasa yang berbeda dari setiap makanan, minuman yang masuk ke dalam rongga mulut. Papilla yang berada di bagian tubuh lidah berbagi menjadi 4 bagian utama sebagai berikut. Pertama, papilla filiform. Yang kedua, papilla foliate. Yang ketiga, papilla fugiform. Yang keempat, papilla circovallata. Keempat, torsil amadel. Torsil merupakan sebuah tonjolan yang terletak di sebelah kanan dan kiri di dalam rongga mulut manusia. Jika amadel terus membesar akan menyebabkan kesulitan untuk menelan makanan. Amadel adalah salah satu bagian lidah yang berperan sebagai beten dari pertahanan tubuh. Yang kelima, kuncup lidah. Kuncup lidah adalah struktur yang terletak di bagian permukaan lidah dan mempunyai sebuah fungsi sebagai pencipta resep untuk sebuah rasa. Yang keenam, adenoid. Adenoid merupakan salah satu bagian yang berada di dalam lidah dan berguna untuk melawan beberapa infeksi. Maka jika ada kuman dan juga bakteri yang dicap oleh lidah, sehingga adenoid yang berperang untuk memerangi bakteri atau kuman itu. Ketujuh, frenulum. Frenulum adalah salah satu bagian yang berada di dalam lidah dan berbentuk oleh sebuah jaringan lapisan tipis yang berguna sebagai penghubung antara lidah dengan dasar mulut. Kedelapan, otot lidah. Otot lidah adalah salah satu bagian lidah yang juga memiliki peran penting. Jika tidak mempunyai otot, maka lidah tidak bisa bergerak secara bebas. Otot yang berada di dalam lidah dibagi menjadi 2 kelompok. Berikut ini penjelasannya. Pertama, otot ekstrisif merupakan salah satu otot yang berguna untuk melakukan penggubahan terhadap bentuk lidah dalam sementara. Kedua, otot ekstrisif merupakan salah satu otot yang berguna untuk melakukan penggubahan terhadap posisi lidah. Kuncup pencat dapat merespon 4 rasa dasar yang itu. Pertama, rasa asin lidah bagian depan. Kedua, rasa manis lidah bagian tepi.
ketiga, rasa asap lidah bagian samping. Yang keempat, rasa pahit lidah bagian belakang. Penyakit dari pengobatan pada lidah. Pertama, sariawan adalah luka kecil di lidah atau dalam mulut. Rasa nyeri akan hilang dalam waktu 1-2 minggu. Bersihkan gigi dan lidah sekarang teratur, terutama setelah makan, dan hindari makanan panas atau asap sampai sariawan sembuh. Yang kedua, kandidiasis mulut orang stroke adalah penyakit lidah yang disebabkan infeksi jamur Candida albicans. Kondisi ini ditandai dengan munculnya bercat putih di lidah bagian dalam mulut. Dapat dideteksi dengan berkumur menggunakan garam atau 1 sendok teh baking soda yang dilarutkan ke dalam air hangat setiap 2 kali sehari. Yang ketiga, glossitis adalah peradangan pada lidah yang membuat lidah menjadi bengkak dan kemerahan. Glossitis dapat dicegah dan ditangani dengan cara menjaga kebersihan gigi dan mulut sekarang teratur dan konsumsi makanan bergizi. Pada kasus tertentu dapat diobati dengan antibiotik dan kortikosteroid sesuai resep dokter. Yang keempat, leukemia merupakan kondisi adanya berkat putih di lidah. Pengobatan leukemia dilakukan di bawah pengawasan dokter. Metode laser atau operasi mungkin dilakukan jika leukemia bersifat karena kanker. Indra peraba atau kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Indra peraba salah satu dari 5 panca indra manusia yang membuat kita bisa merasakan sesuatu yang kasar, halus, panas, dan juga dingin dari permukaan beda melalui bagian tubuh manusia, yaitu kulit. Kulit manusia sendiri bisa merasakan segala jenis rangang, terkena tekstur, rasa sakit, dan juga gerakan. Lapisan-lapisan kulit, yaitu 1. Epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit manusia paling luar yang terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Epidermis bertindak sebagai pelindungan dari air, infeksi, dan hal-hal eksternal lainnya. Selain itu, ada 4 sel pada lapisan epidermis, yaitu keratinosit, melanin, Langerhans, dan Merkel. Yang kedua, dermis. Ini adalah lapisan di bawah epidermis yang memegang berbagai fungsi. Fungsi dermis pada lapisan kulit manusia antara lain membantu mengatur suhu tubuh, membuang kotoran, membuat kulit terlihat halus dan lembut, membantu ketahanan terhadap air. Yang ketiga, hipodermis. Lapisan hipodermis merupakan lapisan terdalam kulit manusia. Fungsi hipodermis, penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh atau isolator, menyimpan sandangan makanan atau energi, memproduksi hormon leptin. Fungsi indra peraba, yaitu kulit sebagai pelindung, kulit sebagai alat pengatur panas, kulit sebagai tempat penyimpan air dan lemak, kulit sebagai alat absorpsi, kulit sebagai alat ekskresi. Penyakit dan pengobatan pada kulit. Penyakit kulit karena peradangan, yaitu dermatitis kontak iritan, dermatitis kontak alergi, dermatitis atopik atau eksim, dermatitis seborrheic. Penyakit kulit karena kelainan autoimun, yaitu psoriasis, vitiligo, scleroderma, pemphigus. Penyakit kulit karena infeksi, yaitu infeksi bakteri, bisul, infeksi virus, cacar, kutil, infeksi jamur, kutu air, infeksi parasit kudis. Pengobatan yaitu kortikosteroid, antihistamin, antibiotik,
obat antivirus, obat anti jamur, operasi. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa manusia dalam melakukan kegiatan dibantu dengan berbagai organ yang berkumpul menjadi suatu sistem organ yang bertugas menopang fungsi aktivitas manusia. Salah satunya adalah sistem penginderaan yang sangat penting fungsinya sebagai penerima rangsangan tertentu. Dengan harapan apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa memahami dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan video yang kami sajikan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.